Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah ekonomi yang berjudul permintaan demand. Dan perkenalkan, nama saya Pirlo Aima Renaldi dari Fakultas Sosial Humaniora, program studi Administrasi Publik. Nah, langsung saja ke yang selanjutnya, pengertian permintaan. Jadi, permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Biasanya, tinggi permintaan akan mempengaruhi harga, begitupun sebaliknya. Rendahnya permintaan juga akan membuat harga semakin rendah. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dipahami dari definisi permintaan, yaitu ada tiga macam. Seperti satu, permintaan merupakan sederetan angka yang menunjukkan banyaknya satuan barang yang diminta dalam berbagai tingkat harga. Dua, barang yang diteliti adalah permintaan satu jenis barang. Dan yang ketiga, permintaan terjadi di pasar serta pada waktu tertentu. Nah, lalu permintaan demand. Apa sih itu permintaan demand? Nah, permintaan demand itu timbul dari adanya keinginan. Hal itu menunjukkan bahwa keinginan dan permintaan itu merupakan dua hal yang berbeda. Sekalipun berbeda, tidak dapat dihindari bahwa keduanya berhubungan erat. Nah, di sini ada rumus permintaan. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. QD sama dengan F kurung buka P dan kurung tutup. Nah, keterangannya QD sama dengan jumlah barang yang diminta, sedangkan P sama dengan tingkat harga barang. Lalu jenis-jenis permintaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jenis-jenis permintaan itu? Jadi, permintaan yang dilakukan oleh konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang permintaan menurut kemampuan daya beli dan permintaan menurut subjek pendukungnya. Permintaan menurut kemampuan daya beli dan permintaan menurut subjek pendukungnya itu ada tiga, seperti misalkan satu, permintaan efektif. Nah, apa itu permintaan efektif? Permintaan efektif adalah permintaan terhadap sejumlah barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan membayar dan membeli. Dua, permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan terhadap sejumlah barang atau jasa yang disertai kemampuan membayar, daya beli, tetapi belum terjadi transaksi pembelian. Tiga, permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan terhadap sejumlah barang atau jasa yang tidak disertai kemampuan membayar, daya beli dari atau pembeli. Sekarang lanjut ke permintaan menurut subjek pendukung. Apa sih permintaan menurut subjek pendukung? Permintaan menurut subjek pendukung dikelompokkan sebagai berikut. Permintaan individu. Permintaan individu yaitu permintaan terhadap sejumlah barang atau jasa yang dilakukan perorangan atau individu. Permintaan agregat yaitu permintaan terhadap sejumlah barang atau jasa yang dilakukan konsumen secara keseluruhan dalam suatu pasar. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu permintaan erat kaitannya dengan harga. Artinya, permintaan yang dilakukan konsumen terhadap sejumlah barang atau jasa dipengaruhi oleh harga barang atau jasa itu sendiri. Selain harga, permintaan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga barang, tingkat pendapatan, harga barang lain, jumlah penduduk, selera, dan harapan atau ekspektasi masyarakat. Nah, seperti misalkan ini, harga barang itu sendiri. Semakin tingginya tingkat harga atau suatu barang, semakin sedikit barang yang diminta. Sebaliknya, semakin turun harga suatu barang, semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut.
Hal ini sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa jika harga barang naik, ceteris paribus keadaan pengaruh lain. Jumlah barang yang diminta per unit waktu akan berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta per unit waktu akan bertambah. Lalu tingkat barang, pendapatan yang diterima oleh seseorang atau masyarakat akan mempengaruhi besar kecilnya permintaan terhadap barang atau jasa. Jika pendapatan meningkat, permintaan orang atau barang dan jasa ikut meningkat. Begitupun sebaliknya, jika pendapatan turun, kecenderungan permintaan sejumlah barang atau jasa akan turun. Harga barang lainnya. Selain harga barang itu sendiri, permintaan dipengaruhi oleh harga atau barang lain, terutama barang komplementer atau pelengkap dan barang substitusi pengganti. Pada barang komplementer, permintaan memiliki hubungan yang negatif. Dalam artian, jika harga barang komplementer naik, permintaan terhadap barang akan turun. Misalnya, jika harga kendaraan motor itu naik, permintaan terhadap bensin atau solar pun akan ikut turun. Namun, untuk barang substitusi, permintaan memiliki hubungan yang posesif. Artinya, jika harga barang naik, maka permintaan barang substitusi pengganti juga naik. Misalnya, jika dari tarif taksi naik, orang akan beralih menggunakan angkutan umum ataupun lainnya seperti angkutan kota, Metro Mini, kalau sekarang itu ada Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Nah, Jumlah penduduk dalam suatu wilayah atau tempat dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang atau jasa. Jika penduduk dalam suatu tempat banyak, jumlah permintaan barang atau jasa akan meningkat. Seperti jumlah penduduk di Indonesia yang mencapai 220 juta jiwa. Nah, permintaan terhadap barang atau jasa lebih tinggi daripada Malaysia yang memiliki jumlah penduduk lebih sedikit. Sebaliknya, jika penduduk dalam suatu wilayah atau tempat sedikit, permintaan barang atau jasa relatif lebih tinggi atau relatif lebih sedikit. Adapun faktor selera, yaitu faktor lain yang turut mempengaruhi permintaan selera setiap orang terhadap barang atau jasa yang berbeda. Selera seringkali membuat orang bertindak rasional. Dalam artian, seseorang akan meminta atau membeli barang atau jasa berapapun harganya asalkan sesuai dengan seleranya. Harapan atau ekspektasi masyarakat, atau bisa dibilang dengan perkiraan masyarakat terhadap perubahan harga atau barang dan jasa dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang atau jasa. Jika ekspektasi masyarakat terhadap harga atau barang di masa depan akan naik, permintaan terhadap barang atau jasa pun akan ikut naik atau turun. Nah, lalu ada hukum permintaan. Apa sih itu hukum permintaan? Jadi, dalam hukum permintaan itu melakukan permintaan terhadap barang atau jasa, orang akan memperhatikan harga yang berlaku dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan. Hukum permintaan menyatakan seperti ini. Jika harga suatu barang atau jasa naik dan faktor-faktor lain tetap ceteris atau paribus, barang atau jasa yang diminta akan berkurang atau turun. Begitupun sebaliknya, jika harga suatu barang atau jasa turun, barang atau jasa yang diminta pun akan naik. Lalu, apa sih itu hukum permintaan? Nah, di sini hukum permintaan itu adalah hukum ekonomi sehingga oleh para ahli atau ekonomi hukum dinamakan tendes ekonomi, yaitu suatu kemungkinan yang berlaku
tetapi tidak dijamin kebenarannya. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang terus bertambah, kebudayaan manusia yang semakin maju, pendapatan masyarakat yang tidak tepat, atau selera manusia terhadap barang sering berubah. Nah, ini di sini ada kurva permintaan. Jadi, kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan berbagai jumlah barang dan jasa yang dibeli atau diminta konsumen pada berbagai tingkat harga. Seperti gambar di samping ini. Jadi keterangan di samping ini, di samping gambar ini ya, sumbu vertikal atau tegak merupakan sumbu P menunjukkan berbagai tingkat harga. Nah, kalau sumbu horizontal atau mendatar merupakan sumbu Q menunjukkan jumlah barang yang diminta. Nah, lalu setiap angka yang merupakan pasangan seperti P dan Q ditulis dengan titik A, B, C, D, E, F, dan G ataupun H. Lalu garis yang menghubungkan titik-titik tersebut dinamakan kurva permintaan yang ditunjukkan dengan garis D. Lalu garis D yang menurun menunjukkan bahwa kurva permintaan memiliki slope atau kemiringan negatif. Lalu ada cara membuat tabel permintaan menjadi kurva. Seperti gambar satu ini, di sini menggambarkan di mana sebuah tabel permintaan buah jeruk, harga jeruk, jumlah jeruk yang diminta, pendapatan awal, pendapatan meningkat, dan pendapatan menurun. Lalu di poin 2, berdasarkan tabel di atas, dapat dibuat grafik seperti gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya ada di samping. Seperti gambar yang di samping ini ya. Bentuk kurva permintaan di samping memiliki kemiringan slope atau negatif atau bergerak dari kiri ke atas ke kanan bawah. Artinya, apabila jeruk turun, jumlah barang yang diminta bertambah atau sebaliknya. Nah, perlu kalian sadari bahwa ketika menganalisis permintaan itu terdapat dua istilah yang berbeda, yaitu permintaan dan jumlah barang yang bersedia diminta. Nah, apa perbedaan antara kedua istilah tersebut? Nah, jadi menurut ekonom, permintaan adalah seluruh kurva permintaan atau seluruh titik-titik yang ada pada kurva, seperti A tambah B, tambah C, tambah D, tambah E, tambah F, dan tambah G. Nah, lalu jadi permintaan menggambarkan keadaan keseluruhan hubungan antara harga dan volume permintaan. Lalu jumlah barang yang bersedia diminta adalah jumlah permintaan harga tertentu. Lalu kita ambil aja contohnya, misalkan pada contoh titik A itu menggambarkan pada tingkat harga tertentu, yaitu 4.500, jumlah yang diminta adalah 140 kg. Dengan demikian, setiap titik pada kurva menggambarkan jumlah barang yang diminta. Lalu kita pindah langsung ke pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan menunjukkan perubahan permintaan yang disebabkan oleh faktor selain harga. Pergeseran kurva permintaan juga ditunjukkan dengan pergerakannya kurva ke kanan ataupun ke kiri. Kita ambil contoh yang di samping mengenai permintaan desi terhadap jeruk. Pada contoh yang di samping menunjukkan bahwa perubahan jumlah jeruk yang diminta desi akibat dari perubahan harga jeruk itu sendiri. Bagaimana jika faktor lainnya seperti pendapatan desi mempengaruhi jumlah jeruk yang diminta? Nah, di sini seperti berikut ini ya. Apabila pendapatan desi mengalami peningkatan, maka jumlah jeruk yang diminta pun juga akan meningkat. Namun ketika pendapatan desi mengalami penurunan, maka jumlah jeruk yang diminta akan turun.
Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel dan bentuk kurva berikut ini. Di sini di samping ini ada gambar tabel jumlah jeruk yang diminta seperti yang tabel yang awal itu ya. Bisa kalian lihat aja sendiri. Lalu ada juga perubahan berbentuk tabel ya. Apabila dari tabel di atas diubah dalam bentuk grafik, maka akan tampak seperti di bawah ini. Kita lihat gambarnya itu harga yang ke atas D1, D2 dan D3. Jadi apa itu D1? Nah, D1 itu permintaan jeruk pada saat pendapatan awal. Lalu D2 itu permintaan jeruk pada saat berpendapatan meningkat. D2 permintaan jeruk pada saat pendapatan menurun. Perhatikan kurva permintaan di atas. Kurva permintaan bergeser ke kanan dari D ke D1 dan bergeser ke kiri dari D ke D2. Pergeseran ke kanan kurva permintaan menunjukkan peningkatan jumlah permintaan karena peningkat pendapatan. Lalu sedangkan kurva yang bergeser ke kiri menunjukkan penurunan jumlah permintaan akibat penurunan pendapatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan pendapatan dapat mengubah jumlah permintaan barang dan dapat menggeser kurva permintaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.